Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Kisah Sarah dan gua para leluhur. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Sarah adalah tokoh penting dalam sejarah agama yang berasal dari garis keimanan Abraham. Sarah dikenal sebagai istri Abraham dan ibu dari Ishak. Nama aslinya adalah Sarai, kemudian diganti menjadi Sarah. Dalam berbagai tradisi agama seperti Yudaisme, Kristen dan Islam, Sarah digambarkan sebagai seorang wanita yang saleh, penuh keramahan dan terkenal akan kecantikannya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sarah diyakini dimakamkan di gua para leluhur yang berada di kota kuno Hebron. Gua tersebut dikenal dalam tradisi sebagai tempat pemakaman leluhur penting dalam kisah Alkitab. Tempat itu disebut sebagai tempat pemakaman tiga pasangan utama, yaitu Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribka, serta Yakub dan Lea. Gua para leluhur merupakan salah satu situs suci yang dihormati oleh penganut Yudaisme, Kristen dan Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kompleks gua para leluhur terletak di kota Hebron yang berada di kawasan Kanaan kuno. Hebron adalah kota yang memiliki sejarah panjang dalam tradisi tiga agama besar yang berakar dari kisah Abraham. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sarah meninggal di Kiryat Arba dekat Hebron pada usia 127 tahun. Kejadiannya dicatat dalam kitab Kejadian. Sarah menjadi satu-satunya wanita dalam Alkitab yang usia wafatnya disebut secara jelas. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sarah dimakamkan di gua para leluhur karena Abraham membeli gua itu dari Efron orang Het dengan pembayaran penuh sebesar 400 shikal perak. Abraham menolak menerima gua itu sebagai pemberian karena ia ingin memiliki hak kepemilikan penuh atas tanah tersebut agar dapat dijadikan makam keluarganya. Keputusan ini mencerminkan kesungguhan Abraham dalam menjaga warisan dan martabat keluarganya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah Sarah meninggal, Abraham datang untuk meratapinya. Kemudian Abraham berbicara dengan orang Het dan meminta izin untuk mendapatkan tanah sebagai tempat pemakaman. Setelah proses panjang, Abraham membayar harga penuh untuk gua Mahpelah dan menguburkan Sarah di sana. Peristiwa ini kemudian menjadi catatan penting karena merupakan penguburan pertama yang tertulis dalam Alkitab serta transaksi komersial pertama yang didokumentasikan. Informasi tambahan dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang sejarah, gua para leluhur bukan hanya sekadar makam, tetapi juga simbol ikatan antara keyakinan, tradisi dan tanah. Gua ini kemudian menjadi tempat pemakaman tokoh-tokoh penting lain, termasuk Abraham sendiri pada usia 175 tahun, Ishak pada usia 180 tahun dan Yakub pada usia 147 tahun. Tradisi menyebutkan bahwa Ribka dan Lea juga dikuburkan di gua tersebut, meskipun detail tentang kematian Ribka tidak disebutkan secara rinci. Dari sudut pandang teologis, kisah Sarah menggambarkan teladan kesabaran, iman dan ketaatan kepada Tuhan. Sarah adalah wanita yang menantikan anak selama puluhan tahun dan akhirnya melahirkan Ishak ketika sudah lanjut usia. Dalam tradisi Islam, Kristen, maupun Yudaisme, Sarah dihormati sebagai figur ibu bangsa yang menjadi bagian dari janji Tuhan kepada Abraham tentang keturunan yang akan menjadi bangsa besar. Dari sudut pandang budaya, peringatan atas Sarah juga hidup dalam kalender gereja. Dalam gereja Katolik, hari peringatan Sarah jatuh pada tanggal 1 September. Gereja Ortodoks Koptik memperingatinya pada tanggal 19 Agustus. Gereja Lutheran memperingati Sarah pada tanggal 20 Januari. Gereja Ortodoks Timur memperingatinya pada tanggal 12 dan 20 Desember. Hal ini menunjukkan bahwa warisan Sarah melintasi batas tradisi dan zaman. Dari sudut pandang sosial,
Pembelian gua oleh Abraham dengan harga penuh mengajarkan pentingnya integritas dan kejujuran dalam bertransaksi. Abraham menolak tawaran pemberian gratis karena ia memahami bahwa kepemilikan sejati harus didasarkan pada keadilan dan kejelasan. Sikap ini memberikan teladan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Kisah Sarah mengajarkan kesabaran dan keimanan yang kuat dalam menghadapi ujian hidup. Keputusan Abraham membeli gua dengan harga penuh menunjukkan pentingnya kejujuran, keteguhan hati dan penghormatan terhadap hak kepemilikan. Sarah sendiri menjadi teladan keramahan, kesetiaan, serta keberanian dalam mendampingi perjalanan hidup suaminya. Kelebihan dari figur Sarah adalah keteguhan iman dan sifat ramahnya yang tetap dikenang hingga ribuan tahun kemudian. Sarah dihormati dalam 3 agama besar dunia. Hal ini menandakan besarnya peranan beliau dalam tradisi kemanusiaan dan keagamaan. Namun, kisah tentang Sarah juga memiliki keterbatasan dari sisi sumber sejarah yang lebih banyak berasal dari teks keagamaan, sehingga ada bagian yang tidak bisa diverifikasi secara ilmiah. Saran yang membangun adalah agar penelitian arkeologi, sejarah dan studi lintas agama terus dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang peranan Sarah dan gua para leluhur dalam membentuk warisan iman umat manusia. Dengan demikian, figur Sarah bukan hanya dipandang dari sisi agama, tetapi juga dapat dipelajari sebagai bagian dari sejarah budaya dan peradaban dunia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.